Salam bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak sekalian. Perkenalkan, nama saya Thomas Are SPD, asal instansi mengajar SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan kali ini, melalui video, saya ingin menyampaikan kesimpulan sekaligus refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem pendidikan nasional di tanah air dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara atau kita kenal dengan Bapak Pendidikan Nasional, dalam pikirannya menekankan bahwa sistem pendidikan itu sendiri harus benar-benar berpusat kepada peserta didik, yang mana guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator pembelajaran, sebagai cahaya dan sebagai penuntun bagi peserta didik itu sendiri. Pengajaran itu tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan. Pengajaran menurut beliau adalah sebuah proses transfer ilmu pengetahuan secara terstruktur kepada peserta didik, sehingga ia memiliki pengetahuan dan juga pengalaman yang menjadi bekal untuk kehidupannya. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses menuntun yang mana dimotori oleh seorang guru untuk menanamkan nilai-nilai hakiki kehidupan manusia ke dalam sanubari, ke dalam diri peserta didik. Dan proses pendidikan itu sendiri akan membentuk kepribadian, karakter, dan budi pekerti seorang manusia, sehingga ia mampu berguna untuk bangsa dan negara, untuk memajukan mutu perkembangan pribadinya, dan berguna dalam nilai-nilai sosial yang ia implementasikan dalam kehidupan sesama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, mengerjakan tugas dan berkolaborasi dengan rekan-rekan hebat dalam pendidikan yang saya lalui, asumsi pemikiran saya dan bentuk implementasi pembelajaran atau pendidikan itu di dalam kelas hanya berpusat pada saya sebagai seorang guru, atau bisa dikatakan teacher center, yang mana saya tidak melihat atau saya tidak memetakan perbedaan karakter, perbedaan ciri khas yang melekat di dalam diri peserta didik, sehingga teknik, strategi, bahkan media pembelajaran yang saya terapkan itu hanya bersifat monoton, tidak sesuai dengan minat, gaya belajar, dan apa yang melekat di dalam diri dan kepribadian peserta didik. Lalu yang berikutnya, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa proses untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan manusia, proses untuk boleh membenamkan ilmu pengetahuan ke dalam diri peserta didik, hanya sebatas tugas saya, hanya sebatas mentransfer ilmu, tidak pada sampai ranah untuk menuntun. Lalu yang berikutnya, dalam penerapan saya sebelum mempelajari modul ini, bahwa sistem pembelajaran hanya mengejar nilai ketuntasan KKM. Jika KKM sudah sampai pada angka ketuntasan yang disepakati oleh kelas, sekolah, yang disepakati oleh guru per mata pelajaran, maka tugas saya sampai di situ. Saya hanya mengukur prestasi yang dimiliki oleh peserta didik hanya dari segi angka atau nilai, tanpa saya melihat bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai atau ilmu yang dia terima dalam materi mata pelajaran itu dalam kehidupan setiap hari. Sehingga bentuk penilaian pada rapor pendidikan hanya semata dititik beratkan pada aspek kognitif dengan menyepelekan aspek psikomotorik, aspek afeksi, budi pekerti, dan juga karakter yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Lalu yang berikutnya,
sebelum saya mempelajari modul ini, saya dalam penerapan media-media, merancang media-media pembelajaran, saya cepat putus asa ketika ada situasi dan kondisi di tempat saya mengabdi yang mana sarana prasarana tidak mendukung saya. Saya hanya bersifat stagnan, tidak berpikir kreatif dan inovatif untuk mencari alternatif lain. Ini merupakan pemahaman awal saya, implementasi awal saya sebelum mempelajari modul ini. Namun, setelah saya mempelajari secara saksama modul ini, maka saya merasakan baru 2 minggu dalam pendidikan, tetapi implementasi sistem pembelajaran yang saya terapkan itu dapat berubah. Yang mana saya menempatkan diri saya sebagai fasilitator pembelajaran itu sendiri. Yang mana sebelumnya saya hanya bersifat monoton, materi harus kembali atau lihat siswa menerima dari saya. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya kembali sadar bahwa ternyata guru hanyalah sebagai fasilitator. Yang mana peserta didik diberikan kesempatan untuk aktif, proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui diskusi, melalui bentuk-bentuk pertanyaan antar teman bahkan kepada guru, dan bentuk-bentuk kreatif lainnya. Lalu yang berikut, dari segi media pembelajaran yang saya rancang untuk menolong peserta didik untuk berkreasi dalam sistem pembelajaran itu tidak bersifat statis atau stagnan lagi. Di sini kendati pun terbatas dalam sarana prasarana, tetapi saya berpikir kreatif. Oh ternyata selain melalui media-media lain sebagainya, saya bisa menggunakan nilai-nilai luhur budaya, adat istiadat, misalnya tarian daerah, dramatisasi budaya dan sebagainya, musik-musik daerah, bahkan kegiatan-kegiatan kultur budaya yang saya ambil, saya adopsi untuk menjadikan itu sebagai media pembelajaran yang menolong peserta didik secara kelompok untuk akhirnya memahami intisari dari materi yang saya sampaikan itu. Lalu yang berikutnya, akhirnya dalam benak saya tertanam persepsi atau pemahaman baru bahwa di dalam proses pendidikan itu sendiri harus berakar pada 2 aspek. Yang pertama, harus berakar pada kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik, baik bakat, potensi, nilai kultur budaya yang mereka anuti, dan juga harus berakar pada yang namanya kodrat zaman, yang mana ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan itu yang kita bekali kepada peserta didik selaras dengan perkembangan zaman, sehingga itu akhirnya mempengaruhi saya dalam sistem pembelajaran yang saya terapkan sekarang, yang mana peserta didik diarahkan untuk mengenal potensi yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki, lalu mereka kembangkan dalam tuntunan saya sebagai seorang guru. Lalu dengan menggunakan media-media IT, media-media komunikasi, saya membekali mereka dengan bentuk-bentuk pemahaman, pengetahuan, kecakapan di abad 21 ini. Ini sebuah bentuk perubahan signifikan yang saya rasakan dan saya implementasikan setelah mempelajari modul 1.1, sebuah pemikiran refleksi dari Ki Hajar Dewantara tentang sistem pendidikan nasional. Dan akhirnya saya tergerak juga untuk boleh menerapkan strategi-strategi ampuh setelah mendalami materi ini, yang mana saya terdorong, termotivasi untuk segera menerapkan sistem pembelajaran, sistem pendidikan itu sendiri. Yang pertama berpusat kepada peserta didik. Guru hanya menjadi fasilitator. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, untuk berani mengemukakan pendapat. Lalu bentuk media yang ditampilkan saat pembelajaran itu harus beragam, harus inovasi, harus sesuai dengan karakterisasi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan juga yang terakhir, sistem pendidikan itu sendiri seharusnya tidak terlepas dari kultur budaya, yang mana kita harus mengarahkan peserta didik. Saya sadar saya harus mengarahkan peserta didik untuk boleh berakar dalam yang namanya religiositas, soal religi keagamaan, lalu berakar yang namanya dalam tradisi kultur adat budaya setempat, dan juga
berimbang dengan apa yang mereka harus kuasai dalam paradigma perubahan zaman yang tengah berubah. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Salam hormat, salam guru penggerak. Terima kasih.